Apakah Anda pernah mendengar bahwa tidak sedikit lansia justru menjadi lebih sehat setelah memilih hidup sendiri? Banyak orang mungkin berpikir bahwa usia lanjut identik dengan ketergantungan, harus selalu ditemani, dan tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Namun, faktanya tidak selalu demikian. Sejumlah penelitian medis modern justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lansia yang tinggal sendiri seringkali memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik dibanding mereka yang sepenuhnya bergantung pada keluarga atau pengasuh. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa semua orang harus hidup sendiri, tetapi ada alasan medis yang cukup kuat mengapa kemandirian bisa membawa manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran di usia senja. Bayangkan, setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak-anak, dan melewati berbagai tantangan kehidupan, kini Anda memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Pada tahap inilah banyak orang mulai bertanya, bagaimana cara agar saya tetap sehat? Apakah saya masih bisa mandiri? Atau apakah saya harus selalu bergantung pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar, karena setiap lansia pasti ingin tetap hidup dengan martabat, bahagia, dan tentu saja, sehat. Dan disinilah muncul fakta menarik bahwa kemandirian ternyata bisa menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga tubuh tetap bugar. Dalam dunia medis, para dokter telah lama meneliti pola hidup lansia di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan, mereka yang terbiasa mengatur hidup sendiri, mulai dari memilih makanan, mengatur waktu istirahat, hingga menjaga rutinitas olahraga ringan, seringkali memiliki tubuh yang lebih aktif dan pikiran yang lebih segar. Hidup mandiri menuntut adanya disiplin, dan disiplin inilah yang menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan. Misalnya, seorang pria berusia 72 tahun yang tinggal sendiri di Jakarta, menceritakan bagaimana ia setiap pagi wajib berjalan kaki keliling kompleks. Bagi sebagian orang, itu hanya kegiatan sederhana. Namun bagi dirinya, itu adalah rutinitas wajib yang membuat kaki tetap kuat, pernapasan lebih lega, dan pikirannya lebih tenang. Selain itu, hidup mandiri juga memaksa lansia untuk tetap aktif secara mental. Mengatur jadwal harian, merencanakan belanja kebutuhan, atau sekadar memastikan cukup minum air setiap hari adalah aktivitas kecil yang melatih otak tetap waspada. Sebaliknya, ketika terlalu bergantung pada orang lain, ada kecenderungan tubuh dan pikiran menjadi pasif. Dokter geriatri bahkan menyebut fenomena ini sebagai kelelahan pasif, di mana lansia yang terlalu dilayani justru lebih cepat kehilangan semangat hidup dan mengalami penurunan kesehatan. Tentu saja, hidup sendiri tidak berarti hidup sendirian tanpa hubungan sosial. Justru sebaliknya, banyak lansia mandiri tetap aktif bersosialisasi dengan tetangga, menghadiri pengajian, atau sekadar berbincang dengan sahabat lama. Yang membedakan adalah mereka tetap memegang kendali atas kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang membuat kesehatan mereka seringkali lebih stabil. Melalui video ini, kita akan mengungkap 7 alasan medis yang menjelaskan mengapa lansia yang tinggal sendiri bisa lebih sehat. Mulai dari disiplin menjaga pola makan, menjaga kekuatan tubuh dengan gerakan kaki, hingga melatih ketajaman mental setiap hari. Semua alasan ini akan kita bahas dengan dukungan data ilmiah, kisah nyata dari para lansia di Indonesia, serta penjelasan dokter yang telah meneliti kesehatan usia lanjut. Jadi, jika Anda seorang lansia, atau memiliki orang tua yang sedang menua, video ini sangat penting untuk Anda simak sampai selesai. Karena mungkin saja, kunci kesehatan panjang usia ada pada satu kata sederhana, kemandirian. Alasan 1, lansia mandiri lebih disiplin menjaga pola hidup. Alasan pertama mengapa lansia yang tinggal sendiri seringkali lebih sehat adalah karena mereka menjadi lebih disiplin dalam menjaga pola hidup sehari-hari. Hidup mandiri menuntut seseorang untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai dari kapan harus bangun tidur, apa yang dimakan, hingga bagaimana cara menjaga tubuh tetap bergerak aktif. Ketika tidak ada orang lain yang selalu mengingatkan, secara otomatis lansia terbiasa mengatur ritme hidupnya sendiri. Disiplin inilah yang menurut dokter menjadi kunci utama kesehatan di usia lanjut. Sebuah penelitian dari Journal of Aging and Health menemukan bahwa lansia yang hidup mandiri cenderung memiliki kebiasaan tidur lebih teratur,
konsumsi makanan yang lebih sehat, dan aktivitas fisik yang konsisten. Misalnya, mereka lebih sadar untuk makan dalam porsi cukup, minum air yang cukup setiap hari, dan menghindari kebiasaan buruk seperti ngemil berlebihan di malam hari. Dokter geriatri juga menyebutkan bahwa ketika seseorang terbiasa disiplin dalam pola hidup, risiko terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung bisa berkurang secara signifikan. Contoh nyata datang dari Pak Hadi, seorang pria berusia 71 tahun dari Bandung. Setelah istrinya wafat, ia memilih untuk tetap tinggal di rumahnya sendiri. Banyak yang khawatir kesehatannya akan menurun, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Hadi mulai membuat rutinitas pagi sederhana, bangun pukul 5 pagi, minum segelas air hangat, lalu berjalan kaki keliling halaman rumah selama 20 menit. Ia juga disiplin menyiapkan makanan sehat seperti sayur rebus, ikan, dan buah-buahan. Dalam wawancara kecil dengan dokter yang memeriksanya, tekanan darahnya stabil, kadar gulanya terkendali, dan kesehatannya justru lebih baik dibanding 5 tahun sebelumnya. Cerita seperti Pak Hadi bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Banyak lansia di Indonesia maupun luar negeri membuktikan bahwa dengan hidup sendiri, mereka terdorong untuk lebih bertanggung jawab atas kebiasaan harian mereka. Hal ini berbeda dengan lansia yang terlalu dimanjakan atau selalu dilayani. Dalam kondisi itu, justru ada kecenderungan mereka kurang bergerak, makan tidak terkontrol, bahkan jam tidur berantakan karena merasa selalu ada yang mengurus. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun ke atas, penting untuk menyadari bahwa disiplin kecil sehari-hari bisa berdampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Sesuatu yang sederhana seperti memilih makanan sehat, menjaga waktu tidur cukup, minum air putih yang cukup, dan rutin menggerakkan kaki dengan berjalan kaki, bisa menjadi benteng kuat untuk melawan penyakit yang sering terjadi di usia senja. Jadi, alasan pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup mandiri bukan hanya soal keberanian untuk tinggal sendiri, tetapi juga kesempatan emas untuk melatih disiplin diri. Dan disiplin inilah yang akan menjaga Anda tetap sehat, bugar, dan penuh energi meski usia terus bertambah. Alasan 2, lebih aktif bergerak dan tidak terlalu bergantung. Alasan kedua yang membuat lansia yang tinggal sendiri seringkali lebih sehat adalah karena mereka menjadi lebih aktif bergerak. Saat tidak ada orang lain yang selalu siap membantu, seorang lansia terbiasa melakukan banyak hal sendiri, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, atau sekadar berjalan ke warung untuk membeli kebutuhan harian. Aktivitas-aktivitas sederhana ini ternyata punya dampak besar bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kekuatan otot, sendi, serta kesehatan jantung. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh American Journal of Public Health, lansia yang lebih sering melakukan aktivitas fisik ringan dalam kesehariannya, seperti berjalan, naik turun tangga, atau berkebun, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kronis. Dokter geriatri bahkan menyebutkan bahwa pergerakan sederhana ini sama pentingnya dengan olahraga teratur. Dengan menggerakkan kaki setiap hari, aliran darah menjadi lebih lancar, metabolisme tubuh tetap aktif, dan kesehatan mental ikut terjaga karena tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia. Mari kita ambil contoh nyata dari Bu Sri, seorang lansia berusia 68 tahun dari Yogyakarta. Setelah anak-anaknya menikah dan tinggal di kota lain, Bu Sri memilih untuk hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan orang tuanya. Setiap pagi ia menyapu halaman, menanam sayuran di kebun belakang, dan berjalan kaki ke pasar tradisional yang berjarak sekitar 500 meter. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuhnya tetap bugar, tetapi juga menjaga interaksi sosialnya dengan tetangga dan pedagang pasar. Dalam pemeriksaan kesehatan terakhir, dokter mengatakan tulang Bu Sri masih kuat, tekanan darahnya stabil, dan ia jarang mengalami keluhan yang biasa dialami lansia seusianya, seperti nyeri sendi atau cepat lelah. Kebiasaan aktif bergerak ini menjadi bukti nyata bahwa hidup mandiri memaksa tubuh tetap terlatih. Berbeda dengan lansia yang selalu dilayani dan jarang melakukan aktivitas, justru tubuh mereka cenderung melemah lebih cepat. Jika tubuh jarang digunakan, otot bisa mengecil, tulang lebih rapuh, dan risiko jatuh lebih tinggi.
Sebaliknya, lansia yang tetap aktif dalam aktivitas sehari-hari akan memiliki refleks lebih baik, koordinasi tubuh yang terjaga, dan stamina yang lebih kuat. Bagi Anda yang saat ini sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, cobalah untuk lebih banyak melakukan aktivitas sendiri. Tidak perlu yang berat, cukup dengan membersihkan rumah ringan, berjalan kaki di halaman, atau memasak makanan sehat sendiri. Dengan cara itu, Anda tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental karena merasa masih mandiri dan bermanfaat. Nah, jika Anda masih setia menyimak video ini sampai alasan kedua, berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan di usia senja. Untuk memastikan semangat ini tetap hidup, silakan tulis di kolom komentar nomor 2. Dengan begitu, kami tahu Anda mengikuti pembahasan ini dengan serius. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak orang tua kita bisa hidup sehat, mandiri, dan bahagia. Alasan 3, pola makan lebih terjaga dan disiplin. Alasan ketiga mengapa lansia yang tinggal sendiri seringkali lebih sehat adalah karena mereka cenderung lebih disiplin dalam menjaga pola makan. Saat hidup dengan keluarga besar, pilihan makanan biasanya mengikuti selera bersama. Ada kalanya terlalu banyak karbohidrat, makanan berminyak, atau minuman manis yang tidak cocok untuk kondisi tubuh seorang lansia. Namun, ketika tinggal sendiri, seorang lansia bisa menentukan makanan apa yang terbaik bagi dirinya sesuai anjuran dokter dan kebutuhan tubuh. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Healthy Aging menyebutkan bahwa lansia yang mandiri lebih mampu mengatur menu makanan seimbang, mengurangi garam, memilih protein sehat seperti ikan dan tahu, serta memastikan asupan sayuran dan buah cukup setiap hari. Ini sangat penting, karena setelah usia 60 tahun, metabolisme tubuh melambat. Jika tidak berhati-hati, berat badan bisa naik, gula darah mudah melonjak, atau kolesterol jadi tidak terkontrol. Contoh nyata bisa kita lihat dari kisah Pak Joko, pria berusia 72 tahun dari Surabaya. Setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Pak Joko tinggal sendiri di rumahnya. Awalnya ia khawatir tidak bisa memasak sendiri, tapi lama-kelamaan ia terbiasa. Ia belajar dari saran dokter gizi di rumah sakit, bagaimana cara membuat makanan sehat sederhana. Kini, setiap pagi Pak Joko rutin sarapan dengan oatmeal dicampur pisang, siang hari makan ikan kukus dengan sayuran rebus, dan malamnya lebih banyak konsumsi buah serta segelas susu rendah lemak. Ia juga disiplin minum air putih cukup, sekitar 7-8 gelas per hari. Hasilnya, saat kontrol ke dokter, tekanan darahnya stabil, kadar gula darahnya terkendali, dan ia merasa lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebiasaan mengatur makanan sendiri membuat lansia punya kesadaran lebih tinggi tentang apa yang masuk ke dalam tubuh. Mereka jadi lebih peka terhadap makanan apa yang menyehatkan dan mana yang harus dihindari. Berbeda dengan lansia yang masih bergantung pada keluarga, terkadang mereka tidak bisa mengontrol menu yang disajikan, sehingga berisiko makan berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan. Data medis juga menunjukkan bahwa lansia yang disiplin menjaga pola makan memiliki harapan hidup lebih panjang. Misalnya, penelitian dari Harvard School of Public Health mengungkap bahwa konsumsi rutin sayur, buah, kacang-kacangan, serta membatasi daging merah dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30% pada lansia di atas usia 65 tahun. Artinya, pola makan yang baik bukan hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga memperpanjang kualitas hidup. Untuk Anda yang saat ini sudah memasuki usia lanjut, ingatlah bahwa makanan adalah obat terbaik jika dipilih dengan benar. Jika Anda harus menjaga kesehatan, mulai sekarang biasakan menyiapkan makanan sederhana yang sehat di rumah. Tidak perlu mahal, asal bergizi seimbang dan diatur porsinya, maka tubuh Anda akan merasakan manfaatnya. Alasan 4, lebih aktif bergerak dan mandiri dalam aktivitas harian. Alasan keempat yang membuat lansia yang tinggal sendiri lebih sehat adalah karena mereka lebih aktif bergerak. Ketika hidup mandiri, semua kegiatan sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, atau sekadar jalan kaki ke warung, dilakukan sendiri. Aktivitas sederhana ini ternyata punya dampak besar bagi kesehatan tubuh,
terutama setelah usia 60 tahun. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh National Institute on Aging, lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari dapat menurunkan risiko stroke hingga 25% dan risiko demensia hingga 30%. Tidak harus olahraga berat, cukup dengan rutinitas rumah tangga dan jalan kaki ringan sudah mampu menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, serta menguatkan otot kaki dan sendi. Aktivitas ini juga membantu lansia menjaga berat badan tetap stabil, yang sangat penting untuk menghindari diabetes atau tekanan darah tinggi. Kisah nyata datang dari Bu Sumarni, seorang wanita berusia 70 tahun dari Yogyakarta. Setelah suaminya wafat, Bu Sumarni memilih tinggal sendiri di rumah sederhana. Meski anak-anaknya tinggal di luar kota, ia tidak merasa terbebani. Setiap pagi, Bu Sumarni terbiasa menyapu halaman, menyiram tanaman, dan berjalan kaki ke pasar tradisional yang jaraknya sekitar 800 meter dari rumah. Aktivitas ini membuatnya tetap bugar dan semangat. Saat diperiksa dokter di puskesmas, kondisi jantungnya sehat, tulang tetap kuat, dan ia jarang sekali merasa sakit kepala atau nyeri sendi. Data ilmiah menunjukkan bahwa lansia yang lebih banyak bergerak memiliki fungsi otot dan tulang yang lebih baik. Sebuah studi dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa berjalan kaki 30 menit setiap hari bisa meningkatkan kekuatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Selain itu, lansia yang aktif bergerak juga lebih jarang mengalami depresi, karena aktivitas fisik memicu keluarnya hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih positif. Bandingkan dengan lansia yang tinggal bersama keluarga besar. Seringkali mereka dimanjakan, sehingga jarang diminta melakukan aktivitas sendiri. Akibatnya, tubuh jadi lebih cepat lemah karena otot jarang digunakan. Padahal, menurut dokter geriatri, tubuh lansia harus tetap dilatih agar tidak mengalami penurunan fungsi terlalu cepat. Jika tidak dipakai, otot bisa menyusut, sendi jadi kaku, dan kesehatan menurun drastis. Untuk Anda yang sudah memasuki usia lanjut, mulailah dengan langkah sederhana. Jalan kaki keliling rumah, membersihkan kamar, atau memasak makanan sehat sendiri. Jangan khawatir soal tenaga, karena aktivitas kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih baik daripada duduk diam sepanjang hari. Ingat, gerakan kecil bisa jadi investasi besar untuk kesehatan di masa tua. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih menyimak sampai bagian ini? Jika iya, tuliskan di kolom komentar dengan mengetik nomor 4 supaya saya tahu Anda setia menonton sampai tahap ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak orang tua kita yang mendapat manfaat dari informasi ini. Alasan 5, pola tidur lebih teratur dan berkualitas. Alasan kelima yang membuat lansia yang tinggal sendiri cenderung lebih sehat adalah karena mereka memiliki pola tidur yang lebih teratur. Kedengarannya sederhana, namun kualitas tidur ternyata berpengaruh besar terhadap kesehatan otak, jantung, hingga sistem kekebalan tubuh. Banyak dokter geriatri menjelaskan bahwa tidur yang cukup, sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam, merupakan kebutuhan wajib bagi lansia. Setelah tahun-tahun panjang membesarkan anak, bekerja, dan menghadapi berbagai tekanan hidup, masa lansia seharusnya diisi dengan istirahat yang tenang. Jika tidur terganggu, risiko penyakit serius meningkat. Misalnya, studi dari American Academy of Sleep Medicine menunjukkan bahwa lansia dengan pola tidur buruk 40% lebih berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, hingga penurunan daya ingat atau demensia. Menariknya, lansia yang tinggal sendiri biasanya lebih bisa mengatur jadwal tidurnya. Mereka tidak terganggu oleh kebisingan cucu yang bermain di rumah, atau rutinitas keluarga besar yang kadang membuat malam menjadi riuh. Dengan suasana rumah yang lebih tenang, lansia bisa tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan tubuh pun memiliki waktu cukup untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Contoh nyata datang dari Pak Raharjo, pria berusia 72 tahun asal Surabaya. Setelah istrinya wafat, ia memilih tetap tinggal di rumah lamanya meski anak-anaknya sudah berkeluarga. Pak Raharjo terbiasa tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi. Kebiasaan sederhana ini ternyata berdampak luar biasa. Ia merasa lebih segar, tidak mudah lupa,
dan bahkan masih bisa ikut kegiatan senam lansia di Balai RW setiap minggu. Saat berkonsultasi ke dokter, tensinya normal, kadar gula stabil, dan ia mengaku hampir tidak pernah sakit kepala. Semua ini ia syukuri sebagai berkah dari pola hidup mandiri yang disiplin. Dari sisi ilmiah, tidur yang cukup membantu otak membuang racun metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Proses ini disebut glymphatic system, yang hanya optimal bekerja saat seseorang tidur nyenyak. Jika tidur terganggu terus-menerus, zat beracun menumpuk dan bisa mempercepat risiko Alzheimer. Itulah sebabnya, menjaga pola tidur wajib dilakukan oleh setiap lansia. Namun, bukan hanya soal jumlah tidur, tapi juga kualitasnya. Lansia yang hidup sendiri biasanya lebih bebas mengatur suasana kamar, pencahayaan redup, udara segar, tanpa suara televisi keras, dan kasur yang nyaman. Semua hal ini mendukung tidur berkualitas. Sementara itu, lansia yang tinggal bersama keluarga besar seringkali sulit mendapatkan ketenangan semacam ini. Untuk Anda yang sedang memasuki usia 60 tahun ke atas, cobalah menata ulang pola tidur. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur, hindari makanan berat di malam hari, dan biasakan minum air cukup di siang hari agar malam tidak terganggu karena sering buang air. Ingat, tidur bukan sekadar istirahat, tetapi cara tubuh memulihkan diri. Jika Anda bisa menjaga pola tidur dengan disiplin, hidup Anda akan lebih sehat dan penuh energi meski usia terus bertambah. Alasan 6, lebih banyak bergerak dan mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Alasan ke-6 mengapa lansia yang tinggal sendiri seringkali lebih sehat adalah karena mereka lebih banyak bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terdengar sederhana, tetapi aktivitas kecil yang dilakukan rutin justru memberi dampak besar pada kesehatan tubuh. Saat hidup sendiri, lansia tidak bisa terlalu bergantung pada orang lain, mereka harus melakukan banyak hal sendiri. Dari bangun tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan makanan, menyapu rumah, hingga berjalan kaki ke warung untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Semua aktivitas ini membuat tubuh tetap aktif dan otot tidak kaku. Secara medis, para dokter geriatri menyebut bahwa aktivitas fisik ringan seperti ini sangat penting bagi lansia. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang melakukan gerakan fisik ringan setiap hari, meski hanya 30 menit jalan kaki, naik turun tangga, atau mengurus rumah, memiliki risiko 30% lebih rendah terkena penyakit jantung dan stroke dibanding lansia yang terlalu pasif. Aktivitas kecil juga membantu menjaga massa otot, melenturkan sendi, dan melancarkan peredaran darah, termasuk ke otak, sehingga mengurangi risiko pikun. Contoh nyata bisa kita lihat dari Bu Marni, usia 69 tahun, asal Solo. Setelah suaminya wafat, ia tetap tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya. Setiap pagi, Bu Marni berjalan kaki sekitar 15 menit ke pasar tradisional dekat rumahnya untuk membeli sayur segar. Setelah itu, ia memasak makanannya sendiri dan menyapu halaman. Meski anak-anaknya sering menawarkan untuk tinggal bersama, Bu Marni lebih memilih mandiri. Kalau semua dilayani anak, kaki ini bisa makin kaku, tubuh makin lemah, ujarnya sambil tersenyum. Dan benar saja, ketika diperiksa ke dokter puskesmas, hasilnya menunjukkan bahwa kondisi Bu Marni stabil, tekanan darah normal, kadar gula terkendali, dan tubuhnya masih bugar. Hal ini berbeda dengan sebagian lansia yang sepenuhnya bergantung pada anak atau pengasuh. Karena terlalu jarang bergerak, tubuh mereka menjadi kaku, otot melemah, dan akhirnya muncul keluhan kesehatan mulai dari sakit lutut, susah berjalan, hingga cepat lelah. Padahal, bergerak adalah obat terbaik untuk lansia. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menegaskan bahwa lansia sebaiknya melakukan aktivitas fisik ringan minimal 150 menit per minggu yang bisa dibagi dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, jika Anda seorang lansia atau memiliki orang tua yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas, jangan meremehkan aktivitas kecil. Mulailah dengan berjalan kaki keliling halaman, menyapu rumah, atau berkebun ringan. Semua ini bukan hanya menjaga kekuatan kaki dan sendi, tetapi juga memberi rasa percaya diri bahwa hidup mandiri bisa tetap sehat. Ingat, tubuh yang bergerak adalah tubuh yang hidup. Alasan 7,
lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional. Alasan ketujuh yang membuat lansia yang tinggal sendiri lebih sehat adalah karena mereka lebih fokus menjaga kesehatan mental dan emosional. Hidup mandiri memberi kesempatan bagi lansia untuk mengatur ritme hidup sendiri, mengelola stres, dan menetapkan prioritas kesehatannya. Saat tidak terlalu tergantung pada anak atau keluarga besar, lansia memiliki ruang untuk melakukan aktivitas yang menenangkan pikiran, seperti membaca, berkebun, meditasi, atau sekadar menulis jurnal harian. Aktivitas ini terbukti membantu menjaga kesehatan otak dan memperlambat risiko pikun. Menurut data ilmiah dari Journal of Gerontology, Psychological Sciences, lansia yang mandiri memiliki tingkat depresi lebih rendah dibanding lansia yang selalu bergantung pada orang lain. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kemandirian meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup yang sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Dokter geriatri menekankan bahwa selain menjaga tubuh tetap aktif, kesehatan mental adalah kunci agar lansia bisa tetap produktif dan bahagia meski usia terus bertambah. Contoh nyata datang dari Pak Sutarjo, pria berusia 74 tahun dari Semarang. Setelah pensiun dan anak-anaknya pindah ke kota lain, Pak Sutarjo memilih tinggal sendiri di rumah lamanya. Ia rutin membaca buku sejarah, menulis pengalaman hidupnya, dan sesekali bertemu teman lama untuk bercengkrama. Menurut pengakuannya, hidup mandiri justru membuatnya lebih fokus pada kesehatan mental dan lebih bahagia. Saat diperiksa dokter, Pak Sutarjo memiliki tekanan darah normal, kadar gula stabil, dan kondisi jantung baik. Ia menyadari bahwa kebiasaan menjaga pikiran tetap aktif sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap bugar. Selain itu, lansia yang tinggal sendiri cenderung lebih bisa menetapkan batasan sosial. Mereka tahu kapan harus berinteraksi dan kapan saatnya menikmati waktu sendiri. Hal ini berbeda dengan lansia yang hidup dalam keluarga besar, yang kadang dipaksa mengikuti ritme orang lain sehingga stres lebih mudah muncul. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa stres kronis pada lansia bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga gangguan tidur. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas, menjaga kesehatan mental bisa dimulai dengan hal sederhana, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan hobi, membaca, menulis, atau sekadar duduk santai menikmati udara pagi. Pastikan Anda memiliki rutinitas yang menenangkan, cukup tidur, dan tetap menjaga interaksi sosial sesuai kemampuan. Cara ini terbukti efektif memperkuat fungsi otak, menjaga mood, dan mengurangi risiko depresi atau pikun. Dengan memahami alasan ketujuh ini, kita bisa melihat bahwa hidup mandiri bukan sekadar soal fisik, tapi juga mental dan emosional. Lansia yang mampu mengatur kehidupannya sendiri cenderung lebih bahagia, lebih fokus menjaga diri, dan lebih sehat secara keseluruhan. Kesimpulan akhir. Setelah membahas 7 alasan medis mengapa lansia yang tinggal sendiri lebih sehat, kini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup mandiri di usia lanjut bukan sekadar soal kemampuan melakukan segala hal sendiri, tetapi juga tentang menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dari menjaga pola makan, aktif bergerak, cukup minum, tidur yang berkualitas, hingga fokus pada kesehatan otak dan emosional, semua aspek ini saling terkait untuk memberikan kualitas hidup terbaik bagi lansia. Kehidupan mandiri memberi kesempatan bagi lansia untuk menjadi lebih disiplin. Mereka belajar bagaimana cara mengatur jadwal harian, menjaga asupan makanan, rutin bergerak, dan tetap menjaga interaksi sosial secukupnya. Semua kebiasaan kecil ini ternyata memiliki dampak besar terhadap kesehatan jangka panjang. Dokter geriatri menekankan bahwa lansia yang mampu mengatur hidupnya sendiri cenderung lebih jarang mengalami penyakit kronis, risiko depresi lebih rendah, dan memiliki harapan hidup lebih tinggi. Kisah nyata dari berbagai kota di Indonesia menunjukkan bahwa lansia mandiri bukan berarti kesepian. Sebaliknya, mereka justru lebih aktif, bahagia, dan merasa bermanfaat. Seperti Pak Joko di Surabaya, Bu Sri di Yogyakarta, Bu Marni di Solo, dan Pak Sutarjo di Semarang, semua mereka berhasil menjaga kesehatan tubuh dan mentalnya dengan cara sederhana tapi konsisten. Aktivitas fisik ringan, pola makan sehat, tidur cukup,
serta fokus pada kesehatan otak menjadi kunci utama. Bahkan dokter yang merawat mereka menegaskan bahwa kombinasi aktivitas fisik, nutrisi, dan manajemen stres ini adalah rahasia untuk tetap sehat dan panjang umur. Untuk Anda yang menonton hingga paragraf terakhir ini, ingatlah bahwa mandiri bukan berarti sendirian dalam arti negatif, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengelola hidup sendiri dengan bijak. Hidup mandiri memberi kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuh dan pikiran Anda. Jadi, jangan takut untuk mulai mengatur hidup sendiri jika saat ini Anda masih bergantung pada orang lain. Mulailah dari hal kecil, berjalan kaki setiap pagi, menyiapkan makanan sehat, cukup minum air, tidur teratur, dan lakukan aktivitas yang menenangkan pikiran. Jangan lupa, semua tips ini bisa diterapkan secara bertahap. Tidak perlu terburu-buru, yang penting konsisten. Dengan begitu, kesehatan fisik dan mental akan tetap terjaga, kaki tetap kuat, tubuh bugar, dan hati tetap tenang. Hidup mandiri adalah bentuk kebijaksanaan lansia untuk tetap sehat, bahagia, dan produktif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia. Ajak teman atau keluarga lansia Anda untuk menonton video ini agar mereka juga bisa belajar cara hidup mandiri dengan sehat. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda ingin membagikan pengalaman mandiri Anda atau ingin bertanya seputar tips hidup sehat di usia lanjut. Setiap langkah kecil menuju kemandirian akan memberi dampak besar bagi kualitas hidup Anda setelah usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Dengan memahami dan menerapkan 7 alasan medis ini, Anda bisa menjalani hidup di usia senja dengan lebih sehat, tenang, dan penuh makna. Ingatlah, setiap tahun yang tersisa adalah anugerah, dan cara Anda menjalaninya menentukan kualitas hidup yang lebih baik. Hidup mandiri bukan hanya pilihan, tapi investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda di hari tua.